Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani Anjani. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 3 Kertamukti, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor peserta 3218900000639 dan NIM PPG 245060511. Pada hari ini, Rabu, tanggal 29 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan tema ketika kehidupan telah berhenti. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat dan semangat berprestasi. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. KM-nya siapa? Ya, silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Belum belajar, berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Amin. Siap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu lanjutkan. Ibu absen terlebih dahulu ya. Andre Alpiansyah Hadir. Naira Anjani hadir. Semuanya hadir ya, tidak ada yang tidak hadir hari ini. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Baik, silahkan duduk kembali. Baik, kita lanjutkan dengan tepuk semangat. Oke, sudah pada semangat ya semuanya? Baik, di sini Ibu akan menunjukkan sebuah foto. Ini sebuah gambar. Gambar apa ini? Keranda. Keranda. Terus makan. Terus apa lagi? Orang dikubur. Terus apa lagi? Ada lagi? Nah, di sini adalah jenazah atau gambar jenazah yang sedang dibawa untuk dikuburkan. Nah, kematian adalah bagian dari perjalanan menuju hari akhir. Hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang apa yang terjadi setelah kematian. Nah, di sini Ibu akan membacakan sebuah cerita tentang tukang roti yang jujur. Di sebuah desa kecil hiduplah seorang tukang roti yang bernama Pak Hasan. Di setiap pagi Pak Hasan bangun lebih awal atau bangun pagi untuk membuat roti yang enak dan lezat. Roti itu dijual di warung-warung di sekitar rumahnya. Nah, dari kisah tersebut kita dapat mengambil kesimpulan atau kita dapat mengambil pelajaran bahwa keimanan kepada hari akhir mendorong kita untuk bertanggung jawab atas perbuatan kita. Setiap tindakan yang kita lakukan, baik atau buruk, akan ada balasannya di hadapan Allah. Nah, kemudian Ibu akan bertanya, di sini ada yang pernah melihat atau membaca berita tentang gempa bumi atau tsunami? Nah, apa yang kalian rasakan ketika melihat atau mendengar berita tersebut? Panik, terus takut, terus takut. Tahu nggak kalian setelah kematian itu apa yang akan terjadi setelah
itu meninggal? Dikubur. Akan dikubur. Terus Alil. didoakan, ditahlil, ya, diyasinan yang kayak gitu ya. Baik. Nah, seperti pertanyaan-pertanyaan yang Ibu barusan pertanyakan, yaitu kita akan membahas lebih dalam tentang rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu memahami makna hari akhir dan tanda-tandanya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perilaku sehari-hari agar sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam iman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan sikap tanggung jawab, gotong royong, kemudian dan mawas diri sebagai bentuk keimanan kita terhadap hari akhir. Nah, sebelum kita melanjutkan, Ibu akan memperlihatkan sebuah video. Silahkan catat bagian-bagian yang menurut kalian penting. Nanti kalian pindahkan kepada LKPD yang akan Ibu bagikan setelah selesai melihat video tersebut. Makna hari akhir. Hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur, luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hanya Allah yang mengetahuinya. Quran Al-Qari'ah 1-5. Jenis-jenis hari akhir. Yang keempat, yaumul hisab atau mizan. Ya. Nah, itu adalah pembahasan kita hari ini. Yang pertama tentang makna hari akhir, yang kedua jenis dan tanda-tanda hari akhir. Kemudian yang ketiga macam-macam setelah kematian ya. Sebelumnya kita bagi kelompoknya terlebih dahulu ya. Kita bagi 4 orang, ada yang 4, ada yang 3. Silahkan bagian sini bergabung dengan kelompoknya, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Boleh digeser kursinya supaya dapat berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, di sini Ibu akan membagikan sebuah LKPD ya yang harus kalian kerjakan. Di sini ada sebuah skenario masalah yang harus kalian pecahkan bersama. Bayangkan kalian mempunyai seorang teman ya. Kalian bayangkan mempunyai seorang teman. Kalian punya seorang teman? Punya. Nah, teman kalian tidak percaya bahwa semua amal perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Nah, apa yang harus kalian lakukan untuk meyakinkan teman kalian tersebut? Ya, silahkan jawab pada LKPD tersebut. Ya. Silahkan boleh menggunakan handphone untuk mencari sumber jawaban yang lain. Nanti setelah kalian selesai menjawab LKPD tersebut, kalian harus mempresentasikan apa yang kalian tulis dan apa yang kalian diskusikan bersama teman. Silahkan. Makna hari akhir. Hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Ada yang susah? Ibu kasih waktu 10 menit lagi ya. Nanti kalau udah selesai, kalian silahkan presentasikan apa yang kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Jadi semuanya dalam kelompok tersebut bekerja sama, bukan hanya menonton, tapi semuanya berperan aktif. Oke, silakan handphonenya disimpan kembali. Silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan kalian bacakan apa yang kalian diskusikan bersama teman kalian di kelompok kalian masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan maju kelompok 1. Semuanya harus berbicara, berarti semuanya boleh gantian bacanya. Sok. Nama kelompok 1, anggota Wildani Renggina Dias Nazwa. Mengamati petunjuk. Tontonlah video berikut bersama kelompok Anda. Tuliskan informasi penting Anda temukan dari video tersebut. Catatan kelompok. Boleh dipegang. Hari akhir
adalah hari ke alam semesta dan manusia seperti larang yang Jangan ketawa. Sok, silahkan baca berterbangan. dengan serius. Banyak sekali manusia yang bermaksiat dan banyak kejahatan dan kekacauan. Matahari terbit dan dari barat munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Silahkan dilanjutkan. Aktivitas 2 diskusi kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari berakhirnya kehidupan manusia di atas dunia sekaligus merupakan awal dari kehidupan di akhirat. Untuk mempertanggungjawab semua amal perbuatan ketika Silakan kelompok yang lain perhatikan apa yang kelompok 1 bacakan. Simpan handphone. Apa saja tanda-tanda kecil dan Silakan besar simpan hari handphone. kiamat? Satu Silakan. kiamat sugro, tanda-tanda Siapa tahu dari kelompok yang lain kiamat ada yang sugro, mau yaitu bertanya. banyak orang yang bermaksiat. Kelompok yang sedang presentasi di depan. Muncul asap dari timur ke barat, terbitnya matahari dari barat dan munculnya Dajjal. Kehidupan 7. Bagaimana cara seseorang untuk mempersiapkan diri menghadapi hari akhir? 1. Pemahaman akan pentingnya akhirat. 2. Bertaubat memperbaiki diri. 3. Mengabdi kepada sesama. Nah, coba tanya ke kelompok yang lain, ada yang mau bertanya tidak? So, kelompok yang lain, kelompok 2, 3, 4, ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Tanyakan, ada yang mau bertanya atau tidak? Sudah dapat dimengerti apa yang dijelaskan oleh kelompok 1? Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan presentasikan apa yang kalian kerjakan bersama kelompoknya. Identitas kelompok, nama kelompok 2, anggota Sutri, Alpira, Dika, Rizky. Ya. Aktivitas 1, mengamati petunjuk. 1, nonton video berikut bersama kelompok Anda. Tulis informasi penting yang Anda temukan dari video tersebut. 1. Makna akhir. Hari kiamat, hari akhir adalah hari baliknya kehidupan di dunia dan dimulai kehidupan kekal di akhirat. Hari akhir juga dikenal sebagai hari kiamat. Silahkan perhatikan, siapa tahu dari kelompok 2 ada yang kurang, kalian bisa menambahkannya. Tanda-tanda kiamat kecil menjadi sesuatu yang dianggap biasa oleh umat Islam. Bahkan tanda-tanda kiamat kecil banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kiamat kecil biasa dikenal dengan kiamat sugro. Tanda-tanda besar hari akhir. Tanda-tanda besar hari akhir atau kiamat besar menurut Islam adalah Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari akhir atau kiamat merupakan hari akhirnya kehidupan manusia di atas dunia, sekaligus merupakan awal dari kehidupan di akhir untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan ketika hidup di dunia. apa saja tanda-tanda kecil dan besar hari akhir. Tanda-tanda kiamat kecil itulah tanda yang mendahului kiamat dalam kurun waktu yang lama dan merupakan sesuatu yang dianggap biasa. Kiamat adalah kehancuran dunia dan seterusnya yang pasti terjadi sesuai ketetapan Allah. Apa dampak tidak percaya pada hari akhir terdapat perilaku sehari-hari. Orang itu adalah akan bebas dengan aturan dengan bahkan prinsip yang dijalannya. Bagaimana cara meyakinkan seseorang untuk mempersiapkan diri menghadapi hari akhir? Dan silakan perhatikan yang lain. Mempersiapkan bakal pertanggungjawaban Silakan hadapan perhatikan. Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Apa saja yang bisa kalian lakukan hari ini sebagai pelajar untuk mempersiapkan diri menghadapi hari akhir? Bakal apa yang harus dipersiapkan oleh manusia? Kelompok yang lain, ada yang mau bertanya? Sudah mengerti dengan apa yang dijelaskan? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2.
Oke, silakan lanjut kelompok 3. Silakan lanjutkan kelompok 3. Identitas kelompok. Nama kelompok 3, Deva, Sofi, Ica, Naira. Kelompok yang lain kedengaran nggak? Makanya berbicara yang lantang. 3, hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil hari akhir. 1. Maraknya kebodohan dan kemaksiatan, maraknya perzinaan dan minuman keras, maraknya fitnah. Ilmu agama dianggap tidak penting, banyaknya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Tanda-tanda besar hari kiamat. 1. Munculnya Dajjal. 2. Turunnya Nabi Isa. 3. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Alam semesta dan bumi hancur, manusia, binatang, dan tumbuhan kacau balau. Terus lanjutnya. Apa saja tanda-tanda kecil yang dan besar hari akhir? 1. Munculnya kabut. 2. Gerhana. 3. Bencana alam. 4. Munculnya dabah. Boleh dilanjut, boleh diganti dengan temannya yang lain. Apa saja tanda-tanda kecil dan besar hari akhir? 1. Munculnya kabut. 2. Gerhana. Apa dampak tidak percaya hari akhir terhadap perilaku sehari-hari? 1. Kurang melakukan amal soleh. 2. Bersikap hendanis. 3. Mudah putus asa. 4. Kurang kontrol moral. Bagaimana cara meyakinkan seseorang untuk mempersiapkan diri menghadapi hari akhir? 1. Mengusahakan amal soleha dan ibadah terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Apa yang bisa kalian lakukan hari ini sebagai pelajaran untuk mempersiapkan diri menghadapi hari akhir? 1. Menjalankan ibadah sholat 5 waktu dan sholat sunnah. 2. Memperbanyak zikir. 4. Membaca Al-Quran dan memahami maknanya. 5. Menjalankan ibadah puasa. Kelompok yang lain ada yang mau bertanya ke kelompok 3? Sudah mengerti apa yang dibacakan dengan kelompok 3? Oke, silakan kembali beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita lanjutkan ke kelompok 4. Terakhir, silakan. nama kelompok 4. 1. Andre Alfiansa. 2. Sekelas Tika. 3. Tiara Andini. Tanda-tanda kecil hari akhir. Peristiwa-peristiwa yang terjadi secara bertahap dalam sejarah umat manusia. Tanda-tanda besar hari akhir. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari berakhir kehidupan di dunia dan dimulainya kehidupan di akhirat. Apa saja tanda-tanda kecil dan besar akhir akhirat? Maraknya bencana alam seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan kebakaran. Apa dampak tidak percaya pada hari akhir terhadap perilaku sehari-hari? Kehidupan rasa hampa. Apa akibat tidak beriman kepada hari akhir? Bagaimana cara meyakinkan seseorang untuk mempersiapkan diri menghadapi hari akhir? Menjelaskan bahwa hari akhir merupakan salah satu rukun iman dan syarat iman seseorang. Apa yang bisa kalian lakukan hari ini sebagai pelajar untuk persiapan diri menghadapi hari akhir? Rajin beribadah, berbuat baik, dan menjauhi larangan Allah. Kelompok 1, 2, dan 3 ada yang mau ditanyakan ke kelompok 4? Ada? Enggak. Ada lagi yang berarti sudah mengerti ya apa yang diutarakan oleh kelompok 4? Sudah? Sudah. Ya. Silakan kembali kelompok 4, silakan duduk dan beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, baik, semuanya sudah bisa menjawab dan mendiskusikan apa yang pertanyaan apa yang ada di LKPD tersebut ya. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut ke evaluasi pembelajaran, kita alangkah baiknya melakukan sedikit senam ringan. Boleh berdiri semuanya?
Ya, itu tadi adalah gerakan supaya kita dapat semangat kembali ya. Ibola, kapok semangat. Sudah semangat? Sekarang masih semangat ya pembelajarannya. Nah, hari ini kita akan merefleksikan apa yang hari ini kita sudah pelajari. Nah, Ibu akan bertanya, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa saja? Tentang apa saja hari ini yang kalian pelajari? Kita belajar hari ini tentang apa saja? Hari akhir. Terus apa lagi? Tanda-tanda hari kiamat atau hari akhir. Terus apa lagi? Dampak-dampak hari akhir. Terus apa lagi? Kita belajar apa lagi hari ini? Selain makna hari akhir, tanda-tanda hari akhir dan jenis-jenis hari akhir, terus dampak hari akhir. Kemudian kita belajar apa lagi? Makna hari akhir. Nah, kalian sudah sedikit paham tentang apa yang kita pelajari hari ini? Oke. Kemudian bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari makna hari akhir, tanda-tanda hari akhir, terus dampak hari akhir? Bagaimana perasaan kalian? Senang. Terus apa lagi? Takut. Terus semangat. Terus apa lagi? Gembira. Terus apa lagi? Setelah kalian pembelajaran hari ini tentang hari akhir, makna hari akhir, tanda-tanda hari akhir, perasaan kalian ada yang gembira, ada yang merasa takut, terus ada juga yang merasa sedih tidak? Tidak. Semuanya senang ya hari ini. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi hari akhir? Menurut kalian apa persiapan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa akhir nanti atau masa kiamat nanti atau setelah kita meninggal? Apa yang harus kita persiapkan dari sekarang? Memperbaiki bacaan Al-Quran. Terus apa lagi? Berbuat baik kepada semua manusia. Terus banyak berzikir kepada Allah ya. Terus ada lagi? Tidak meninggalkan sholat 5 waktu ya. Itu adalah cara kita mempersiapkan untuk nanti kita di hari akhir ya. Nah, ingat ya, karena setiap amal perbuatan yang kita lakukan, apapun yang kita tinggalkan, apapun yang kita lakukan hari ini atau kemarin, itu adalah akan dicatat oleh Allah. Jadi hari ini kita berbuat amal baik, berarti catatannya akan baik. Tapi hari ini kita meninggalkan sholat, berarti kita akan dicatat berbuat kejahatan karena kita telah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, selanjutnya sebelum kita menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini, Ibu akan membagikan tes evaluasi diri kepada kalian. Silakan ambil handphonenya, buka grup kelasnya, buka grupnya. Silakan, kalau udah selesai silakan kumpulkan hasil evaluasinya. Kita tarik kesimpulan untuk pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Hari ini kita belajar tentang makna hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dampak hari akhir. Ya, itu adalah pembelajaran hari ini.
Ya, sebelum kita mengakhiri, sebaiknya kita menyanyikan lagu Manuk Dadali ya. Oke, boleh berdiri semuanya. Jauh di awan-awan, deretan dan tenaga, bersatunya bangsa di negara Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya tentang pembelajaran hari ini? Ada. Kenapa sih ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar di akhir? Apa bedanya? Oh iya. Terus ada lagi, mau Ibu jawab dulu atau mau ada lagi pertanyaan? Ya. Nah, pertanyaan semuanya pertanyaan bagus ya. Nah, untuk Andre kan tadi bertanya kenapa ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar pada hari kiamat ya. Nah, tanda-tanda kecil itu terjadi bentuknya seperti peringatan. Contohnya begini, kalau kita ada gempa, kan suka ada peringatan terlebih dahulu tuh. Ada sirine contohnya. Nah, itu adalah contoh-contoh kegiatan atau tanda-tanda kiamat kecil ya. Biasanya kalau tanda-tanda kiamat kecil yang pertama itu banyak orang yang tadinya beribadah menjadi tidak beribadah. Terus yang tadinya paham agama menjadi tidak paham agama. Kalau tanda-tanda besar pada kiamat yaitu keluarnya Ya'juj ya Ma'juj kayak gitu. Terus keluarnya matahari terbit matahari dari barat. Nah, itu adalah tanda-tanda besar atau tanda-tanda kecil kiamat. Nah, adapun pertanyaan dari Najwa tadi bertanya tentang kalau kita lebih banyak salahnya atau dosanya dibandingkan dengan amalnya, bagaimana? Apakah kita bisa masuk surga? Nah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Dari pertanyaan tersebut kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa beramal meskipun kita berbuat dosa, tapi Allah itu Maha Pengampun. Kalau kita bersungguh-sungguh bertaubat, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Jadi kita tidak bisa mengejar satu orang atau beberapa orang karena berbuat salah terus-menerus sehingga dia masuk neraka. Kita tidak bisa, tapi bisa jadi karena orang tersebut hanya melakukan hal kecil yang menurut Allah itu pahalanya luar biasa, maka bisa jadi orang tersebut masuk surga. Ya, mengerti dengan apa yang kalian tanyakan, Najwa? Nah, untuk minggu depan atau hari besok kita akan belajar tentang hikmah mempelajari hari akhir. Ya, untuk itu kalian di rumah silahkan baca kembali apa yang sudah hari ini kita pelajari. Silahkan kita berbuat amal yang lebih baik daripada hari kemarin sehingga hari ini bisa menjadi orang yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Siap? Oke, baik, kita lanjutkan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan dipimpin doa. Silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini berdoa dulu. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.